Jadi kita jadi kita mulai kita mulai aja ya. Oke, pertama ini saya udah sediain di banyak rumus. Karena di bab-bab ini konsep agak dikit sih, yang banyak rumus ya. Ya tetap konsepnya tetap susah. Ya jadi ini untuk contekan aja. Oke, jadi pertama pertama soal itu dulu ya, apa namanya? Soal kita bahas dulu soal itu rangkaian rangkaian RLC. Nah, jadi rangkaian arus bolak-balik itu menggunakan sumber tegangan AC dengan VRMS 100 volt dan frekuensi sudut 50 pirad per second. Sumber tegangan ini dihubungkan secara seri dengan ini R berapa, L berapa, dan kapasitor berapa. Tentukan reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan impedansi. Oke, nah reaktansi ini kan tinggal untuk tinggal itu aja kan apa namanya? Itu XC, XL, rumusnya itu tinggal ini aja, jadi langsung masukin aja. Frekuensi sudut ya frekuensi sudut itu omega ya berarti ini omega kecepatan sudut. Oke, sebentar. Pertama reaksi itu untuk kita omega kali L. Nah, omeganya biasa kan kadang soalnya bilang frekuensi ya kadang. Kalau frekuensi itu berarti harus diubah jadi kecepatan sudut dulu itu. Kalau ini udah langsung frekuensi. Bisa lihat juga nih dari satuannya gitu. Kalau frekuensi kalau satuannya itu seper S doang, gak ada rat. Kalau ada ratnya berarti sudut. Ini langsung aja 50 pi kali vektornya 400 per. Oh, hati-hati pilih pilih Henry. Berarti kali 10 pangkat min 3 ya. Lalu 10 pangkat min 3. Nah, ini kita pilih 50 kali 400 bagi 1000 20. Oke, ini 20 ohm ya. 20 ohm. Nah, XC juga sama nih, apa namanya? Kapasitor. Rumusnya kali ini jadi omega C. Omeganya masih sama. C-nya 800 per mikro, hati-hati mikro 800 nah, berapa ini 50 kali 800 bagi 10 pangkat 1 bagi 0,04 ya. Nah, itu udah nih cari impedansi. Ini XL sama XC udah dapat. Nah, pakai rumus impedansi itu R pangkat 2, akar R pangkat 2 ditambah di dalamnya ini XL dulu, XL kurang XC. Nah, oke, tinggal dimasukin nilainya. R ini kan 10 R, oke, R 10 ditambah XL kurang X ini langsung aja ya. Ini 5
akar 2. Nah, hasilnya ini 5-nya saya keluarin aja, 5 saya keluarin. Terus akar 2, akar 5. Omega. Oke, itu A. Terus yang B, lanjut yang B. Arus RMS sama beda fase. Nah, arus itu berarti langsung aja. Arus itu rumusnya itu I sama dengan GGL V-nya. Oh, hati-hati di sini. Di sini VRMS biasanya dikasih di soal itu V maksimal. Tapi kali ini VRMS. Kalau VRMS itu berarti dia itu ini ya, mana rumusnya? Nah ini, VRMS itu sama dengan V maksimal per akar 2. Nah, cuma kali ini ditanya arus RMS ya, berarti nggak perlu diubah, nggak perlu akar 2-nya. Jadi langsung aja ini. Impedansi, oke. So, masukin nilainya VS 100. Impedansinya 5 akar 5. Oke, ini 20 akar 5. Atau katakan. Oke, selanjutnya daya rata-rata. Daya rata-rata itu rumusnya ini ya, ada di sini. Nah ini. Oh, lihat di rumusnya itu ada P, ada V. V itu ini apa ya namanya? Beda fase. V itu beda fase dan nilai V ini harus dicari dulu. Nah, caranya itu pakai rumus itu V. Rumusnya itu yang biasa dipakai tan V itu sama dengan, nah atasnya itu XL. Nah, yang ini nggak boleh kebalik ya. Hati-hati, ini nggak boleh kebalik. Kurang XC per R. Ini kalau di rumus impedansi ini kebalik nggak masalah karena kan hasilnya plus. Dan kalau di sini ini nggak boleh kebalik gitu. Karena ini V bisa minus. Oke. XL-nya itu kan tadi XL 20, XC 25. Jadi min 5. R-nya itu di soal 10, berarti min setengah ya. Nah, theta berapa yang sama dengan min setengah ini? Ini kayaknya nggak ada ya. Berarti kita pakai apa ya? Ini pakai segitiga aja nih. Apa namanya? Kita ngegambar segitiga. Sebentar, saya pindah ke Paint dulu. Ini udah kelihatan nggak di Paint? Halo? Belum, Fit. Belum ya? Sebentar. Oke, sekarang? Udah. Oke. Jadi diingatkan lagi ini theta. Biasa gambar segitiga kayak gini ya. Biasa gambar segitiga kayak gini. Tapi karena ini minus, jadi nah theta tan itu ujung nih depan bagi samping. Jadi depannya di sini itu kita bisa langsung aja ini min 1 atau ya ini boleh lah, boleh kayak gini. Ini min 1, ini 2.
Nah, berarti di sini kan nilainya ini akar 5 kan. 2 pangkat 2. Berarti dari sini langsung didapat nih apa namanya cos P yang mau dicari. Itu sama dengan samping bagi miring, berarti 2 per akar 5 ya. 2 per akar 5. Oke. Udah dapat, balik lagi. Nah, ini ya. Cos P equal to 2 akar 5. Nah, sekarang masukin semuanya rumus sini, hati rumus daya rata-rata. Ini ya, daya rata-rata ini pakai RMS sama RMS ya. Kalau misalkan Anda udah dapatnya itu Imax atau Vmax, harus ubah dulu ini jadi RMS. Nah, kalau di sini kan udah RMS nih, ini udah arus RMS, ini udah RMS yang diketahui di soalnya, jadi langsung masukin saja. P sama dengan IRMS berapa ya? Oh, maaf, ini satu yang salah. 1,6. VRMS 100 kali nilai cos ini, nah, sama dengan apa ini, 4 kali ini 800 ya, 800 watt. Oke, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Ini masih soal itu ya, soal rangkaian RLC sederhana. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kita langsung lanjut aja ya, supaya cepat. Ini ada banyak nomor. Nah, sini soalnya ini hampir misalnya sama sebelumnya, tapi lihatnya ini kali ini ada 2 resistor, dan ini soal nomor D ini soal super hot ini. soal parah banget. Nanti saya bantu aja. Also juga ini C-nya ini kali ini nggak diketahui nih kapasitansinya. Diketahuinya itu di sini sumber tegangannya itu V itu fungsi waktu itu sama dengan VM kali sin 100T kurang pi per 4. Ini kan ada beda fasenya. Ini 100T itu omega ya. Berarti langsung dapat omeganya. Omeganya 100. Nah, terus VM-nya 24 volt. Oke, nilai rata-rata R1 itu 4 ohm, R2 itu 2 ohm, L itu 30 mH. Rangkaian dalam keadaan resonansi. Nah, ini kata kuncinya nih. Rangkaian dalam keadaan resonansi. Nah, berapa kan nilai kapasitansi? Nah, kalau rangkaian dalam resonansi, ini ada rumus itu, kondisi spesial resonansi. Nih, mana ya? Nah, ini. Resonansi itu terjadi, syarat terjadi resonansi itu ketika ini XL itu sama dengan XC. Nah, kalau lagi nanti didapat rumus omega kecepatan sudut itu sama dengan akar LC. LC udah, omeganya udah tahu ya, omeganya ada di soal 100. Yang dicarikan C. Berarti kita pindahin C ke sini, berarti jadi C sama dengan L per omega pangkat 2. Oke, L per omega
pangkat 2. Ya kan? Ya, ya. Okay, wait. L-nya di bawah. Oke. Nah, langsung dapat ya nilainya. Berarti ini 1/L di sini 30 mH. Langsung aja 0,03 kali omeganya 100 di sana soalnya 100 pangkat 2 sama berapa ini 100 seperti berarti kapasitansinya seperti 300 farad nya. Berapakah impedansi total rangkaian? Nah, biasa rumus impedansi ini. Mana ya? Rumus. Nah, tapi pernah di sini kondisi resonansi, kita langsung tahu XL-nya itu XC. Jadi kita langsung sederhana aja, Z itu sama dengan R aja udah. Ini kan jadi 0. Terus jadinya sisa R pangkat 2. R pangkat 2 diakar jadi R. Jadi Z itu langsung R aja. Faktor dari dua resistor ini. Nah, dua resistor terkait. Jadi langsung tambahin aja. Ini 4 tambah 2 ya. 4 tambah 2. 4 tambah 2 langsung dapat 6 ohm. Oke, terus selanjutnya berapakah arus maksimum dan arus sebagai fungsi waktu? Berarti ini cari itu apa ya? Cari arus ya. Arus kan rumusnya itu arus maksimum dulu. IM maksimum M itu sama dengan VM volt bagi itu 24 bagi Z-nya itu 6, berarti langsung dapat ya 4 ampere. Nah, sekarang arus sebagai fungsi waktu kita biasa bentuknya amplitudenya dulu. Amplitudo arusnya kan udah tahu ini maksimal berarti 4. Nah, ditambah ininya sin 10T sin apa ya? Ini variabel yang berosilasinya. Nah, ini harus hati-hati nih. Kan C ini sin 100 theta apa-apa gitu. Ini kalau saya langsung masukin gini, biasanya nilai ininya tetap. Ini udah pasti tetap nilainya. Nilai ini yang berubah. Nilai ini bakal berubah gitu. Berdasarkan itu beda fasenya nih. Jadi kita mau cara lebih propernya kita pakai rumus ini dulu nih, rumus yang tan ini. Kita cari pakai ini. Nah, sudah dapat ininya. Nah, ini hasil yang udah di sini nih. Itu ditambahin dengan V. Itu cara yang proper. Jadi cari dulu beda fasenya ini, terus masukin ke sini. Karena itu ya di rangkaian RLC itu osilasi tegangan itu ada nggak sama, ada beda fase dengan osilasi arus. Nah, tapi ini kondisi spesial, sekali lagi kondisi spesial resonansi nih, karena dalam keadaan resonansi ini kita di bawahnya nih, karena dalam keadaan resonansi yang sekali lagi ini. Nah, jadinya ini langsung dapat ini tan ini langsung sama dengan 0. Kan XL kurang XC 0. Berarti langsung sama 0.
atau V-nya 0. Jadi langsung aja gini. Udah. Gini ya. Jadi kalau udah di soalnya udah beresonansi, udah ini langsung masuk, langsung samain aja, nggak ada beda fase. Beda fasenya itu 0, jadi langsung masukin aja nilai itunya. Oke. Sampai sini sebelum soal yang D, ada pertanyaan dulu nggak? Izin bertanya, David. Iya, silakan. Kalau misalnya tidak resonansi, diberitahukan beda fase, dan IT-nya kita untuk PT menentukan dia tambah V atau kurang V bagaimana? Oh, nah, jadi gini. Pertama, ini udah di konvensi, bukan konvensi sih, dunia asli. Jadi, tapi ya kayak gini aja nih. Jadi ini rumus ini tan V sama dengan XL per X kurang XC per R. Nah ini bentuknya udah fix gini. XL kurang XC nggak boleh dibalik. Jadi nggak boleh XC kurang XL, harus XL dulu baru XC. Nah jadi kalau sekarang kayaknya ini lebih induktif nih, induktornya lebih resistansi induktornya lebih gede, kan V-nya bakal positif. Sementara kalau C-nya ini lebih gede, dianya bakal negatif ininya. Nah, di rumus ininya nih, di sininya ini beda fase ya. Ini beda V itu beda fase. Beda fase itu langsung tambahin aja gitu. Jadi kalau ini XL yang lebih gede, dia itu V-nya itu pasti plus. Kalau XC-nya itu lebih gede, dia ini nilainya pasti min. Jadi ini langsung tambahin aja ya. Kalau ragu-ragu, ya mungkin lihat dari diagram fasor gitu. Mungkin lebih enak kalau lihat di diagram fasor. Maksud juga ini asal rumus ini nih tan theta sama dengan XL kurang XC itu dari diagram fasor gitu. Jadi kan diagram fasor kan nih R terus ini XL XC. Nah, ingat nih, XL itu selalu dia itu maju. XL itu maju duluan dari R. Sementara XC dia itu mundur. Nah, di sini nih XL sama XC kan sama nih. Sama, jadi bisa saling mengurangkan nih dan jadi XL kurang XC. Nah, terus ini R. R-nya di sini. Nah, terus di R ini, Z ini impedansinya itu berarti campuran dari semua ini ya. Campuran dari semua resistornya. Nah, campurannya ini kan membentuk sudut nih. Sudutnya ini beda fasenya nih sudutnya. Nah, sudutnya itu bisa dicari jadi sama dengan tan V itu sama dengan XL kurang C per R. Jadi kalau lupa rumus ini ingat ini ya, ingat diagram fasor aja. Atau mungkin kalian justru agak jarang pakai diagram fasor karena lebih makin bingung. Oke, ingat aja ini XL itu duluan ya. XL itu duluan baru dikurang XC gitu. Kalau XL duluan itu V-nya ini pasti positif, kalau XC-nya lebih besar itu V. Oke, menjawab nggak Fauzan? Oke. Makasih, David. Baik, lanjut ya. Nomor selanjutnya. Oh, wait, tunggu. Ada pertanyaan lagi dulu nggak? Nggak ada, ya dok. Oke, lanjut aja ya. Jadi soal selanjutnya ini gunakan diagram fasor untuk mencari berapakah VAC fungsi T, yaitu beda tegangan antara titik A dan titik C. Nah ini soal susah. Nah bisa dilihat di gambar AC itu ini ya. AC ini gini dan dia ngelewati resistor 1, dia ngelewatin induktor. Dan kita disuruh cari beda tegangannya, beda potensialnya, V-nya.
Dan udah dikasihin di sini pakai diagram Fasor. Tapi gimana cara pakainya gitu? Oke, ini saya sebelumnya saya cari XL dulu ya, XL. Sebelum gambar diagram Fasor ini, cari XL. XL itu kan omega per L. Omega 100 L 30. Terus, oke. Jadi diketahui ini XL ini, diketahui juga R1 di soal berapa ini R1? 4 ya. Oke, saya pindah ke Paint dulu ya. Ini berapa tadi? Ini 4 ya. Ini 3. Oke, jadi pertama ini cara diagram Fasor ya. Cara diagram Fasor. Jadi biasa ada suku X suku Y. Ini saya nggak usah gambar aja supaya supaya lihat DJ panah doang ya. Jadi biasa kan diagram Fasor bentuknya kayak gini. Yang horizontal ke sini itu ini R. Atau lebih tepatnya sebenarnya bukan R, sebenarnya ini VR. Nah, terus yang ke atas ini kan yang maju sedikit itu L. Yang ke bawah itu kapasitor C. Dan biasanya itu impedansi dapat dari sini. Jadi ini kurang ini itu hasilnya agak baca itu VL kurang VC. Nah, terus kan gini kan Pitagoras. Nah, V di sini itu V GGL gini. Ini V total. Jadi maksudnya itu kalau misalkan apa ya rangkaian RLC normal gini nih. Sekarang rangkaian RLC normal. Aduh. Ini resistor, kapasitor, induktor. Oke. Nah, itu ini ya. Jadi ini kan gabungan dari ini. Kita udah gabung VL, VC, kita udah gabung. Kita udah gabung ini kan. Ini kan sebenarnya ini pikirnya itu tegangan ini itu gabungan dari VL, gabungan dari VC, dan gabungan dari VR. Nah, berarti ini tegangan ini itu sebenarnya tegangan ini dari sini antara ini sama ini. Atau tegangan ini nih baterainya. Karena itu biasa simbolnya itu simbol GGL yang E itu loh, epsilon. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau cari antara, jadi cuma salah satu doang. Kalau misalkan salah satu doang, kalau misalkan mau cari satu doang, nggak perlu jaga fasor gitu, langsung pakai rumus aja. Ini kan XL.
Ini sebut aja VL ya. Ini disebutnya VL. VL itu sama dengan I kali XL. Nah, udah gini aja. Nah, perlu diingat, ini karena rangkaian seri, I-nya itu semuanya sama. Jadi I-nya itu nggak ada beda-beda. Jadi kita kalau udah sekali ketemu I, nah bisa langsung ketemu XL, VL. Nah, kita juga bisa langsung ketemu ini. Kita bisa langsung ketemu VC nih. Jadi beda tegangan antara ini sama ini. Jadi VC udah dapat itu I kali XC. Nah, sementara resistor Halo, David. Maaf guys, kayaknya David lagi ada masalah koneksi. Jadi bentar ya. Oke, halo. Oke, maaf ya guys, tadi tiba-tiba ke disconnect. Tadi tiba-tiba wifi mati. Oke, lanjut aja. Jadi saya langsung to the point aja ya. Nah, ini kan kita kan udah bisa carikan apa namanya, kita bisa cari VL, kita bisa cari VC, kita bisa cari VR. Nah, kalau misalkan mau cari antara dua ini nih, atau ini aja deh, antara dua ini. Nah, gimana caranya? Ini kan kapasitor sama induktor kan, sama resistor. Nah, caranya gini. Jadi di diagram fasornya itu, yang ini nih, yang VL, panah VL nggak usah digambar. Jadi gini aja. VC, VR. Dan ini hasil ininya, sebetulnya. Ini misalkan ini A, misalkan ini B. Nah, ini VAB langsung ketemu gini. Oke, sampai sini ngerti nggak? Sampai sini pada ngerti? Ada yang punya ide, jadi gimana cara kerjain soal kayak gini?
Kalau kayak gini. Halo? Oke, ini saya langsung aja ya. Delete. Ini langsung aja ya. Jadi kan ini rangkaian ini kan diagram fase lengkapnya gini kan, diagram fase lengkapnya. Ini V karena R1, ini V karena R1, ini V karena R2. Ini bukan saling bertumpuk ya. Atau supaya nggak salah pikir. Nah, gini aja nih. Atau jadi tumpuk aja. V karena R2. VL VC. Nah, ini lengkapnya ya. Dan ini kan kali ini ini kan GGL. Nah, sekarang kita maunya cuma dua ini doang, cuma R1 sama L. Berarti VC dihilangin, VR2 dihilangin, sisa cuma itu doang. Sisa cuma VR1 sama VL1. VR1 VL. Nah, tetep. Hasilnya ini langsung VAC. Nah, ini berarti kan kalau pakai Pythagoras langsung dapat ya. Kalau pakai Pythagoras. Jadi ini gambar saya pindahin aja ke ini gambar saya pindahin aja ke MS Word. Sebentar balik lagi. Nah, ini lihat ya, ini kita cari VL atau VR-nya dulu. Berarti kita terpaksa harus cari itunya dulu, I-nya dulu, berapa I-nya. Oh, I-nya aku udah ketemu dari sebelumnya. I-nya udah ketemu ya, I maksimal. Ya, berarti pakai dari sini. I-nya udah ketemu. Makanya langsung aja ya, cari VL. Right arrow. VL itu sama dengan XL kali berapa I4 XL 3 12 ya, 12. Nah, right arrow R1 berarti kita cari itu ya V di R1, V di R1, V R1. Itu sama dengan I kali R1. 4 kali R1-nya 4, 16 volt. Nah, sekarang VAC berdasarkan diagram fasor, kita bisa tebak VAC itu sama dengan Pythagoras dari kedua ini nih, VR1 pangkat 2 tambah VL pangkat 2. Berarti ini 12 ini langsung aja ya 20 volt. Oke, itu VAC. Ini lebih tepatnya VAC max ya. Ini kan Imax. VLC
max yang VL max. Oke. Ini VAC max. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung? Jadi caranya gimana? Maaf ya kalau penjelasan tadi terlalu lebar. Sebenarnya langsung gini aja. Halo, ada Izin pertanyaan? nanya, Sampai sini. Fit. Berarti Ya. untuk bikin diagram fasor itu tergantung sama rangkaiannya, berarti yang pertama ya. Ya, Terus mau mastiin aja tadi jadinya IRMS itu dipakai saat kapan ya? Saat mau menjawab soal apa ya? oh IRMS. Kalau I kan ada, kalau IRMS itu kan I maksimum dibagi akar 2 itu kan? Ya, Itu penggunanya ketika ingin menjawab soal apa, dan I maksimum pokoknya yang maksimum digunakan untuk mengerjakan soal apa. Kalau IRMS itu biasanya digunakan untuk mengerjakan soal apa, itu pertanyaan. oh ya tergantung sih di soalnya itu kan kadang ditanya I maksimal, kadang ditanya I rata-rata. Kalau ditanya I rata-rata itu maksudnya RMS. Kalau penggunaannya secara langsung sih IRMS itu biasa digunakan di itu ya, apa namanya? Rumus gaya rata-rata nih. Di sana doang cuma di situ kegunaannya IRMS. Terus kalau IMAX yang maksimal itu biasa kalau mau bikin bentuk persamaan gelombangnya nih kayak gini nih. Kayak persamaan gelombangnya ini pakai max ini, nggak boleh pakai RMS. Karena kan ini menunjukkan nilai maksimumnya. Atau sama kayak ini nih, ini IMAX-nya ya. IMAX-nya bahkan berarti 4. Oke gitu. Menjawab nggak? Menjawab. Thank you. By the way, kita belum selesai. Karena di soalnya itu, dia tanyanya itu fungsi waktunya. Kita baru ketemu nilai maksimumnya itu. Nah, berarti VAC sebagai fungsi waktunya sama dengan kita tebak aja, jadi ini V maksimal ya. V maksimalnya 20. Berarti 20 kali dia kan osilasi 100 T. Nah, ini. Dia osilasi 100 T. Nah, kali ini pakai tambah V. Kali ini tambah V. Hati-hati, kali ini ada beda fasenya. Karena kan ini sudut di sini pasti beda dengan diagram fasor yang sebelumnya. Nah, hitung itunya pakai ini ya, pakai tan. Nah, ini juga nih, ini menarik. Kali ini nggak bisa langsung pakai tan sama dengan ini nih. Kita harus tannya itu sesuai dengan gambar ini. Tunggu sebentar ya, ini saya kasih tunjuk aja V-nya itu ada di mana. Sebentar, saya gambar sebentar di MS Word, di Paint. Oke. Nah, V-nya di sini ya. Nah, sekarang kita pakai ini. V tan theta sama dengan kita nggak bisa pakai rumus sebelumnya. Kita harus lihat dari yang baru. Nah, sekarang kan berarti theta itu kan ujung per itu kan. Berarti VL per VR. VL per VR equal to VL-nya udah tahu ya.
Mohon maaf guys, David ada masalah koneksi lagi ya. Maaf, ada ini masalah lagi. Ini udah balik. Oke, halo. Bisa dengar? Halo? Bisa, Bit. Oke, maaf, ini internet saya nggak stabil banget. Ya, semoga nggak terjadi lagi. Tadi oke, lanjut ya, ini tinggal hitungkan 3/4 ya, 3/4. Tan 3/4 berapa ya? Nggak tahu. Ya, tan pi kayaknya nggak ada deh. Tan V sama dengan 3/4, V-nya 37 bukan, Bit? 37 bukan? bukan. Itu 37 itu kalau sin. Kalau sin gitu. Oh iya benar-benar 37. Ya 37. Oke, thanks. Oke, berarti 37 derajat. isinya radian, isinya derajat. Ya sudahlah. Tunggu, ini kalau diubah bentuk radian, sebentar. 37 kali pi bagi 180. 0,205 rad. Ya sekitar seginilah. Nah, udah ketemu. Ya berarti ini V-nya itu langsung masukin ke sini, langsung dapat ya. Jadi hasil akhirnya V fungsi T-nya itu sama dengan segini. Oke, dan jadi sampai sini ada pertanyaan? Ini soal Itu selesai. Itu sin bukan nih. Oh ya, itu sin. Ya benar-benar sin, thanks. Ada pertanyaan? Oh ya, Bit. Tadi kalau salah ada yang L-nya itu 0,3 kamu tulis di atas. 0,03. Oh, enggak nih, udah. Nggak jadi. 0,03 itu ini ya, 30 mili. Iya. Oke. Ini sampai sini pada ngerti kah? V-nya itu memang harus dalam bentuk radian ya? Agak aneh kalau misal. Oh, actually ya benar-benar harus radian. Karena ini kan fisika. Fisika kan satuan internasional untuk derajat itu kan derajat. Untuk sudut itu kan radian. Nah, apalagi ini ada T di sini. T ini 100 kali T itu dia satuannya radian gitu. Jadi ini harus dalam radian. Ya agak aneh juga kalau misalkan ini derajat, ini radian, ini derajat, kan aneh gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bit, boleh lihat lagi ke atas tadi soalnya. Oke, udah. Mungkin kalau kalian tertarik untuk ngelihat ini lagi, ini sekarang saya Ctrl S. Saya share dulu ya untuk soalnya itu untuk sekarang di itu. Kalau misalkan mau lihat lagi, nanti kita lanjut dulu aja untuk ngejar waktu. Sebentar tutup. Oke.
Kita lanjut ya. Selanjutnya nomor 3. Wow, baru nomor 3. Ini kita udah berapa jam nih? Udah 40 menit. Resistor, ini soal kuis kalau nggak salah. Dan soalnya termasuk susah. Jadi resistor sebesar R omega dipasang seri dengan induktor, kapasitornya nggak tahu. Jika pada saat frekuensi 500 Hz fase arus mendahului tegangan sebesar segini, sedangkan apabila frekuensi rangkaiannya 100 Hz fase tegangannya itu mendahului fase apa lagi? Jadi fase arus mendahului fase arus oke, dua-duanya mendahului ya. Sebesar segini derajat, maka R dan C pada rangkaian tersebut adalah, ini sebenarnya ada kunci jawabannya, dan kalau nggak salah kunci jawabannya nggak ada yang benar. Kalau nggak salah ya. Oke. Jadi ini kan ide apa kayak RLC. Jadi kita mulai tinjau dulu aja dari ini nih, dari sudutnya ini kan udah dikasih. Jadi kita hitung tan segini, tan 155 itu berapa gitu. Jadi tan 1,55 derajat. Itu sama dengan berapa ini? Yang di kalkulator tan 1,55 hasilnya deket banget. 2,7 3 angka penting aja ya. Ya 3 angka penting aja. Kali 10 pangkat min 2. Nah, selanjutnya tan ini nih 1,62 ini nilainya kecil banget bedanya. 1,62 sama dengan 62. Oke, ada beda nilai. 3 angka penting aja. 4 angka penting aja deh supaya aman. 2,828 10 pangkat 2. Kosong. Nah gini ya. Nah, tan yang ini nih yang 1,55 ini. Oh, ini kebalik ya. Ini kan sama dengan misalkan yang ini ya apa? Yang kalau arusnya itu 500 Hz. Nah, pertama ini rumus tan ini saya kopas dulu untuk patokan. Nah, R-nya nggak diketahui, XL-nya itu omega-nya diketahui nggak? Frekuensinya 100 Hz. Gue cari frekuensi aja dulu. Frekuensi sama dengan omega kebalik ya. Omega per 2pi. Oke, berarti 500 pi ya. Frekuensi ada 2 frekuensi ya, satu 500, yang satu itu berarti F1 dulu ya. F1 itu 250. F2 itu 500 ya. Oke.
Nah, sekarang XLC ini sama dengan tunggu, saya ada yang salah ya. Oh, maaf. Ini sausnya omega, omega. Mau saya omega sama dengan 2 PF seharusnya. F1 berarti 1000 ya. Pertama 1000 pi, kedua itu 2000 pi. Nah, ini rumus tannya ini omega L, langsung masukin aja per omega C. Omega, oke. C. R sama C-nya nggak tahu ya. R sama C-nya nggak tahu. L doang yang tahu. L-nya itu 0,1. Jadi masukin aja. Oh, itu yang ke bawah dulu ya. L-nya itu 0,1. Nah, ini yang 1,01 itu yang 100 dulu ya, yang 100. Jadi ini 100 kali 0,1. Ini 2000 kali 0,1. Ini belum Oke. Sama dengan lagi. Oke, udah. Nah, sekarang enaknya gimana ya? Ini angka jelek, ini angka jelek. Ini enaknya gimana ya? Kita substitusi R aja dulu ya. Kita substitusi R aja dulu. Dan kita misalkan ini karena angkanya jelek, kita misalkan aja ini A. Kita misalkan aja ini A. Terus kita misalkan ini B. Nah, kita pindahin R gini untuk masukin ke sini ya. Jadi BR sama dengan ini. Oh, bukan Pak. Terus kita masukin ke persamaan 1 ya. Oke, masukin ke 1, nanti didapat A sama dengan ini. R-nya itu sama dengan, waduh. Oke, sekarang saya ingat. Soal ini nyebelin karena matematikanya jelek banget. Ikan B. Oke, ini B-nya naik. Ini itu di bawah.
B-nya naik, upper B ya, upper B sama dengan Oke, ini 100 penyebutnya samain aja, penyebutnya samain. Sama ini 100.000 ya. 100.000 pi pangkat 2 C. Oke. Terus ini serupa. Dua, ini 4. Oke, ini atas bawah bisa coret ya, atas bawah bisa coret. Ini sama ini bisa coret. Jadi 2. Oke, bagus. Oke, ini 2. Gini. Upper. Oke, sebentar guys. Ini boleh saya izin skip aja nggak? Ini matematikanya banyak banget. Dan kita masih ada banyak materi lain. Kita belum nge-touch gelombang. Halo? David, tapi aku yang mau tanya David. Apa? Kan di keterangan soalnya ada dikasih tahu yang pertama harus mendahului sumber tegangan, ya saat yang kedua sumber tegangan yang mendahului arus. Itu berpengaruh pada kita pakai XL kurang XC atau XC kurang XL. Oh iya, ya berpengaruh. Jadi gini. Ini kan fase arus sumber tegangan. Berarti yang 500 Hz X-nya lebih besar kan? Ya 500 Hz. Fase arus mendahului. Oh iya, thanks. Anda ingetin. Oke. Fase arus mendahului fase tegangan. Arus itu selalu jadi patokan ya. Arus itu selalu jadi patokan. Berarti ini sebetulnya dua nilai ini itu sebenarnya negatif. Sebetulnya dua negatif. Ini kan fase arus mendahului sumber tegangan, fase tegangan maaf saya salah. Fase arus mendahului sumber tegangan, fase sumber tegangan mendahului. Oke, maaf ya, saya nggak teliti ngeliat soal ini. Oke, jadi kalau tegangan mendahului arus, itu V-nya ini plus. Kalau arus mendahului tegangan, V-nya negatif. Berarti ini source-nya negatif. Ini source-nya negatif. Kalau kita rubah aja jadi XL kurang XC kurang XL daripada alpha V-nya yang kita kasih negatif, itu masih bisa itu? Masih bisa. Ya benar, masih bisa. Jadi gini kan maksudnya, jadi tan plus 1,62 itu sama dengan ini dulu baru dikurang ini kan maksudnya. Iya.
bisa. Tapi matematiknya tetap jelek. Oke. Makasih David. Ya, sama-sama. Ya, ini lebih baik saya skip dulu. Ini juga sebenarnya udah sebentar lagi udah deket dapat jawabannya sih. Ya, itu baru C. Nanti C-nya itu dimasukin untuk dapat R. Dan bahkan kalau nggak salah saya gitu-gitu nggak dapat jawabannya lagi kalau nggak salah. Nggak ada jawab. Jadi ya ini saya skip aja ya. Supaya lanjut. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada ya. Nomor 4, sebentar. Nah, 2 buah speaker identik di koordinat 1 sama 3,1, berarti bersebelahan aja. Detektor pertama, digerakkan dari A sepanjang sumbu Y positif dan mendeteksi intensitas suara minimum itu di C04 di koordinat 04. Jika cepat lambat suara itu segini, tentukan frekuensi suara speaker dalam hertz. Oke, sebentar saya gambar dulu koordinatnya supaya jelas ya. Koordinatnya apa aja nih? Jadi 0,0, 3,0 itu speaker ya. Sama satu lagi apa? 0,4. 0,4. Oke. Nah, jadi gini ya koordinatnya. Oke, jadi kan ada 2 speaker. 2 speaker ini saling berinterferensi. Jadi titik. Jadi, nah syarat interferensi ini supaya dia kan bilangnya intensitas minimum, berarti interferensi destruktif ya. Syaratnya itu DL ini perubahan panjang beda jaraknya itu sama dengan kelipatan ini. Lambda kelipatan segini. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan itu kita cari dulu lambda justru yang ditanyakan hertz. Berarti justru kita harus cari lambdanya. Kita harus cari lambdanya. Berarti kita cari dulu beda jarak antara dua ini. Beda jarak antara dua ini. Tiga. Oke, delta L sama dengan delta L sama dengan jarak yang pertama ya. Ini kan jaraknya 4. Terus sebentar, saya lihat buku dulu ya agak lupa. Oke ya, benar-benar. Kita hitung delta L dulu. Delta L kan ini beda jarak antara ini dengan ini ya, antara miring dengan yang lurus. Yang miring ini kan 4, 3, ini langsung aja 5 ya. 5 kurang ini 4. Berarti beda jaraknya itu 1 meter. Nah, selanjutnya kita cari itu apa namanya? Dia kan bilang minimum kan, minimum.
Berarti kita asumsi setengah lambda itu waktu setengah waktu lambda itu waktu beda ininya beda delta L-nya itu 1 meter. Jadi kita langsung aja masukin ini 1 atau ini delta L2 aja ya. Jadi delta L sama dengan setengah lambda atau lebih tepatnya pakai ini. Tanya apa? Itu kan frekuensi aja ya. Kalau alasannya udah pilihannya deh. Nah, ya gini. Ini sama dengan 1. Nah, lambda udah langsung ketemu, jadi lambda langsung aja sama dengan lambda langsung aja sama dengan 2 ya. 2 meter lambdanya. Nah, terus diketahui ada cepat rambatnya ini. Dari cepat rambatnya itu kita udah tahu lambda, kita tahu cepat rambat. Nah, cari frekuensi. Pakai rumus cepat rambat itu sama dengan lambda per F ya. So, lambda per F, atau berarti dipindahin F itu sama dengan V per lambda. Itu sama dengan V per lambda. Nah, masukin V-nya itu 340, lambdanya 2. Berarti diketahui frekuensi kedua speakernya itu 170 Hz. Oke, sampai sini ada pertanyaan? David mau nanya. Ya. Ini sih tadi ngambil hati yang delta L-nya 5/4 itu dari mana ya? Oh, ini. Di speaker ini ada A sama B ya. Sebentar aku gambar coding lebih bagus dulu aja. Jadi ada speaker A, ada speaker B. Speaker A, ada speaker B, terus sama titik C. Nah, ini ya. Jadi kan dia ditanya itu kan apa namanya? Intensitas titik C-nya itu kan minimum. Berarti kita cari itu jarak antara B sama C dikurang jarak antara C sama A. Jadi ini delta L-nya itu jarak antara B sama C dikurang jarak antara A sama C. Oke, dari situ ya dapatnya. Ini kan berarti 5 kurang 1. 5 kurang 4. Oke, sampai sini mengerti? Siapa tadi? Iya, paham. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini cahaya tak terpolarisasi berintensitas I dilakukan 2 polarisator ideal. Polarisatornya itu masing-masing berikut. Sudutnya 30, sudutnya 75. Nah, ditanya intensitas ini setelah melewati polarisator 1, terus intensitas 2 setelah melewati polarisator 2. Oke, pertama lihat nih, ini kata kunci penting. Dia bilangnya cahaya tak terpolarisasi. Ini hati-hati nih, masih banyak yang salah. Jadi kalau cahayanya tak terpolarisasi, intensitasnya lewatnya itu pasti nggak perlu banyak hitung lagi, pasti itu setengah dari intensitas masuknya. Jadi itu udah pasti ya. Jadi ini oke, ini kan I0, I1, I2. Nah, I1 ini udah lewat polarisator 0. Karena dia awalnya tak terpolarisasi, dia lewatin ini, otomatis dia besarnya itu I1 itu otomatis setengahnya I0. Itu otomatis ya. Nah,
Selanjutnya, dia lewati polarisator kedua, berarti I2 ya. Berarti I2. Nah, sekarang Kak pakai rumus. Itu cos delta theta pangkat 2. Nah, ini harus hati-hati nih. Ini yang aku sering lihat itu rumusnya itu theta aja ya. Yang benar itu delta theta. Jadi beda antara theta 2 dengan theta 1. Jadi yang benar itu seharusnya masukin nilainya itu sebentar. Jadi yang benar itu seharusnya masukin nilainya itu 75 kurang 75 derajat kurang 30 derajat. Itu yang benar ya. Jadi kalau langsung ini kan 75 derajat kan di sini. Kalau langsung 75 derajat itu salah. Harus selisihnya. Oke, langsung aja. Also I1 dimasukin menjadi I0. Setelah I0, terus itu, ini cos 45 ya. Cos 45 di pangkat 2 itu setengah kalau nggak salah ya. Setengahnya. Berarti seperempat ya. Seperempat I0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya. Ini gampang. Tapi hati-hati jangan sampai salah. Sayang banget. Oke, lanjut aja ya. Senar yang dipasang pada gitar memiliki panjang 80, massa jenis 5 gram per cm. Senar ini ini hati-hati nih, ini satuannya harus diubah. Senar ini diberi tegangan 100 Newton dan dipetik. Pada kondisi tersebut terbentuk gelombang setengah lambda karena kedua ujung senar terikat. Tentukan cepat lambat gelombang dari tali senar, frekuensi yang ditimbulkan pada kondisi tersebut. Berarti ini tinggal masukin nilai aja ya. Berarti ini pertama ini ingat nih rumus ini, kalau ada diketahui tegangan sama berat jenis, rumus cepat lambat gelombangnya itu ini. V sama dengan F per massa jenis itu mu. Jadi langsung masukin nilainya itu 80. Oh, ini CM coret ya. CM coret. Berarti saya nggak perlu ubah satuannya. Oh, nggak jadi. 100 Newton. Sorry. Berarti ini ubah satuannya. 5 gram. Ini seharusnya jadi kilogram per cm. Kilogram per meter. Nah, kilogram per meter berarti kita 5 gram per cm. Yes, berarti gerak cm-nya itu jadi meter 0,01 meter, gramnya itu jadi kilogram 0,001 kilogram. Berarti aslinya itu ya 0,5 kilogram per meter. Oke. Berapa ini hasilnya? Akar 200. Atau 10 akar 2. Oke, ini baru kecepatannya ya. Oh, ini saya cepat lambat gelombangnya. Oke. Nah, cepat lambatnya udah ketemu, sekarang cari frekuensi. Ini karena diketahui ini nih, yaitu terbentuk gelombang setengah lambda karena ujung tadi kan setengah lambda karena ujung
Nah, ini saya gambar dulu ya. Ini saya gambar. Jadi ini maksudnya itu kayak gimana? Sebentar ya. Panjangnya berapa itu? Panjangnya 80 cm. Oke. Ini maksudnya. Jadi kan ini kan ada ini kan setengah lambda. Ini maksudnya setengah lambda ya. Kalau dia bilangnya 1 lambda berarti dia kayak gini, jadi kayak satu puncak, satu lembah gitu. Kalau setengah lambda kayak gini. Atau ini kata lainnya ini harmonik 1 ya kalau nggak salah. Aku nggak tahu istilahnya. Ada banyak istilah ya. Pasti kayak gini ya maksudnya. Berarti dari sini udah ketahuan nih. Kan dia bilang panjang gitarnya itu pilih senar panjangnya 80 cm. Berarti 80 cm langsung setengah lambdanya itu. Berarti langsung setengah lambda sama dengan setengah lambda itu sama dengan 0,8. Wait. Baik, selanjutnya berarti dapat lambdanya. Oh, 1,6 ya, 1,6 meter. Nah, lambda udah dapat, V udah dapat, sekarang cari frekuensi ya. Frekuensi itu V per lambda. V-nya itu 10 akar 2, ininya 1,6. Ya, sama dengan ya berapa lagi? 5/8 ya, 5/8. Akar 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bingung nih maksudnya gimana ini? Oke, nggak ada ya. BTW Arkan, itu ada soal masukan lagi nggak yang itu apa yang mau tanya secara itu nanti? Oke, bentar. Aku cek ya. Oke. Kalau nggak Sebentar. salah sih, nggak ada. Itu yang 2 itu aja tadi. Oke, thanks. Ya, ya. Berarti lanjut soal selanjutnya ini soal gelombang transversal ya. Sebentar. Tunggu, kita nggak ada. Maaf, saya baru sadar kita nggak ada soal cahaya ya. Belum bahas cahaya dari tadi. Bukan kecuali maksudnya yang vektor pointer itu loh, yang intensitas gelombang cahaya. Sebentar ini juga karena sebentar lagi jam 9, ini saya prioritasin yang lain dulu nih, supaya sesuai materi. Sebentar ya. Oh ini. Oke, maaf, saya skip dulu ya ke nomor 9. Supaya kita juga sekali nge-cover itu tentang gelombang cahaya. Jadi ini nomor 9, sebuah pemancar radio frekuensi segini dianggap pemancarnya itu adalah sumber gelombang titik gitu. Nah, jika besar rata-rata
atau RMS itu medan listrik yang ada di gelombang elektromagnetik FM-nya ini. Itu besarnya itu pada jarak 1 km itu segini nih, akar 3/2 volt per meter. Berapakah daya pancar gelombang dalam kilowatt? Oke, ini soal gimana cara kerjainnya. Jadi kan pertama kita punya gelombang segini kan, segini megahertz. Dan ya segini megahertz dan ini ditangkap radio penerima 1 km. Berarti kita cari dulu intensitasnya. Kita tujuannya cari intensitas waktu di jarak 1 km. Setelah kita cari intensitasnya, baru kita bisa ketemu daya pancarnya gitu. Jadi cara cari intensitasnya itu kita lihat rumus intensitas untuk elektromagnetik ya. Nah ini dia. Sama ini deh. Oke, jadi ini rumus intensitas yang diajar mungkin ada dua versi ya. Ini intensitasnya itu hati-hati nih, ada rumus intensitas yang ada per 2 seperduanya, ada yang nggak ada. Nah, yang seperduanya itu artinya versi itu I rata-rata, jadi intensitas rata-rata gitu. Ini kan rata-rata, berarti pakainya itu yang setengah. Dan biasanya kalau cuma sebut intensitas doang, biasanya itu cuma rata-ratanya doang, jadi pakai setengah ininya. Sementara itu yang versi nggak ada setengah, itu vector pointing gitu. Itu vector pointing namanya. Jadi kalau ditanya vector pointing, besar vector pointing, nah itu pakai setengahnya itu dihilangin. Jadi sebenarnya intensitas itu sama kayak vector pointing gitu, tapi versi rata-ratanya versi RMS gitu. Oke, jadi ini ada dua versi rumus ya. Kita kan diketahuinya E. Diketahuinya E ya. Ya diketahuinya medan listrik, berarti kita pakai yang versi medan listrik. Oke, udah tahu ini, kita ini langsung masukin angka aja ya. I sama dengan 1 kali 2 kali kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 kali ini permeabilitas magnet itu 4pi kali 10 pangkat min 7 kan kalau nggak salah? Ya, min 7. Nah, kali E pangkat 2. E pangkat 2 berarti ini ya. Langsung aja. Oke, ini sama dengan berapa ini? 3/2 bagi 2 bagi 3 bagi 4. Takut saya harus coret di sini aja. Ini 2 kali 4 kali berarti 1/16 ya, 1/16. Terus kali 10 kali pi. Oke, berarti segini ya. Itu segini, satuannya watt per meter pangkat 2. Meter kuadrat. Watt per luas. Nah, sekarang I-nya udah ketemu kan? Nah, sekarang kita cari daya pancarnya itu, daya di pancaran pusatnya itu, pakai rumus ini. Ini 4pi R pangkat 2 itu permukaan bola ya. Jadi kan pancaran itu kan makin lama makin mengecil kekuat intensitasnya. Mengecilnya itu sesuai ini nih, sesuai permukaan bola. Nah, kita masukin nilainya, I-nya udah tahu, I-nya kan segini. Pancaran, saya pindahin aja rumusnya. P pancaran pusat 2 aja, P pancaran pusat. Berarti sama dengan I kali 4 pi R pangkat 2. Oke.
Oke, I-nya sama dengan segini. 4-nya saya tahu saja di sini. R pangkat 2-nya, R-nya 1000 ya. R-nya 1000 berarti 1000 pangkat 2. Oke, berapa ini? 1/40 kali 1 juta. Sama dengan berapa ini? 10 pangkat bagi 40. 25.000 ya. Berarti 25.000 watt. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ini rumus ya. Hati-hati jangan kebalik sama vector pointing dengan intensitas rata-rata, Oh, sebentar, maaf. Saya ada yang salah. Ya, saya ada yang salah. Oke, jadi tunggu sebentar ya. Saya cek buku dulu. Ini karena ada jebakan jenis lain ini. Oke, benar, saya salah. Oke, jadi begini. Yang di buku di sini itu EM, maksimal. Yang diketahui itu di sini rata, itu kan ERMS. Ya berarti ini saya seharusnya ubah dulu ini maksimalnya itu jadi ERMS. Oke, maaf ya. Jadi sebentar saya ubah dulu. ERMS itu berapa ya? Setengah ya kalau nggak salah. Bagi akar 2 ya kalau nggak salah. Ya dibagi akar 2. Dibagi atau dibagi atau dikali? Dibagi. Jadi 1/2C mu 0 kali ERMS ya. Sebenarnya supaya nggak bingung. Saya tulis aja sih. ERMS, kalau setiap kali di ERMS itu berarti sesuatu yang maksimal itu dibagi akar 2 ya. Nah, jadi ini EM. Oh, berarti selesai akar 2 ERMS. Oke. Jadi akar 2 ERMS. Akar 2. Berarti 1/C mu 0 per ERMS ya. Per ERMS pangkat 2. Oke, berarti per 2-nya nggak ada. Berarti ini kalau misalkan maksimal, diketahuinya maksimal berarti ada per 2-nya. Kalau ERMS berarti nggak ada per 2-nya ya. Oke, itu hati-hati. Berarti untuk selanjutnya hati-hati aja nih, ada diketahuinya apa. Oke. Oke, lanjut. Berarti 2 di sini nggak ada. Ini jadi 80. Ini jadi 80. Berarti ini kali 2 ini 50 ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo?
Ini waktunya udah apa ya? Udah lebih dari jam 9. Mungkin dua soal lagi aja deh. Ini kalian pilih mau soal yang mana nih? Ini pertama ada soal ini nih. Jadi diketahui gelombang transversal diketahui fungsinya itu segini dengan x itu m meter, t itu meter. Nah, tentu dari fungsi persamaan gelombang ini tentukan frekuensi sama panjang gelombang. Terus apabila tali itu merambat dengan rumus segini nih, c cos, ya apabila tali merambat dengan rumus segini, tentukan amplitudo. Oh, ada tali kedua. Apabila ada tali kedua yang merambat rumusnya segini, tentukan amplitudo hasil superposisi. Terus ini ada hintnya loh, ada hint. Terus ketiga untuk soal B, tentukan posisi-posisi tali yang tidak bergetar. Atau V-nya itu sama dengan 0. Nah, itu satu nomor. Terus ini efek Doppler ya, ini efek Doppler. Ini RLC. Kayaknya ini aja ya, karena ini kelihatannya susah. Oke, ini kalian maunya yang mana? Apakah sebaiknya nomor 7 aja? Nomor 7 aja. Oke ya, berarti ini saya bikin bentuk ini aja. Y1 sama Y1 sebagai fungsi X dan T itu sama dengan 0,1 kali cos pi 3X tambah 0,2 T. Oke. Ya, bisa. Nah, pertama kan tentukan frekuensi dan panjang gelombang. Nah, bisa dilihat dari sini nih, nilai di X-nya, nilai di T-nya. Pakai rumus ini. Ini kan di sini kan ini omega nih, omega T, ini KX. Nah, omeganya itu rumus lengkapnya gini ya, omega sama F sama dengan 2pi kali omega. Omeganya diketahui di sini ini bentar segini. 0,2 pi sudah. Berarti ya omeganya 2. Sebentar, sorry. Maaf, saya salah rumus. Ini omega per 2 pi. Nah. Oke, hati-hati jangan kebalik. Oke. Omeganya 0,2 pi, 0,2 pi, 0,2 pi per 2 pi. Saja 0,1 dah. Hertz. Selanjutnya panjang gelombang dari Kx ya. Dari ini Kx. Nah, K itu sama dengan lambda per 2 pi atau 2 pi per lambda. Sebentar. Kadang kebalik-balik. Dua pi per lambda. 2 pi per lambda. Oke. 2 pi per lambda berarti langsung masukin aja ya. Atau like arrow. Jadi lambda sama dengan 2 pi per K. Sama dengan 2 pi per 3 pi. 3 pi. Oke, jadi 2 per 3 ya. Berarti
lambdanya segini meter. Nah, itu selesai, udah ketemu frekuensi, udah ketemu panjang gelombang. Sekarang apabila tali tersebut merambat, apabila ada ini gelombang lain sih, ada gelombang lain, itu Y2 sama dengan segini. Sebentar. Oh, beda minus doang ya. Jadi sama kayak sebelumnya, tapi beda minus. Jadi saya kopas itu. Cuma beda minus di sini. Nah, tentukan amplitudo hasil superposisi kedua gelombang tersebut. Nah, maksudnya apa? Sebentar. Ya, tentukan amplitudo hasil superposisi kedua gelombang tersebut. Berarti itu Y1 tambah Y2. Jadi kalau mau ditanya itu hasil kedua itu apa, ya berarti di rumusnya itu langsung kalau bilang superposisi, berarti langsung aja Y1 tambah Y2. Jadi misalkan hasil superposisinya Y aja ya. Berarti Y1 ditambah Y2. Nah, Y1 itu segini, mana Y1? Y1 itu segini, Y2 itu segini. Oke, sebenarnya nggak perlu gini ya. Sebenarnya atau mungkin perlu gini. Oke, nanti lihat aja. Sebentar. Nah, sekarang ini dikasihin. Jadi cos A tambah cos B itu sama dengan ini. Jadi karena dikasihin ini ikutin aja. berarti lagi baik ya bikin soal. Itu biasa ini kan rumus berkali-kali dipakai ya, tapi mungkin sulit dihafal. Oke, pakai aja nih rumus 0,1-nya dikeluarin ya, 0,1-nya dikeluarin, 0,1-nya dikeluarin, terus keseluruhan ininya, jadi kan ada cos P ini, ada cos ini, supaya jelas aja ya, A itu 3px, A itu 3px, B itu 0,2T, 0,2 pi T. Ini supaya jelas saja. Jadi sekarang pakai rumus ini didapat A-nya masukin ini, B-nya masukin ini, oke, A-nya masukin. Oh, sebentar, sorry, saya salah. A-nya itu ini, sorry. Maaf. A itu ini bukan bisa. A itu ini, B itu ini. Sorry ya. Oke, berarti ini kan A dulu ditambah B. Nah, terus di sini A kurang B, berarti ini dikurang. Oke, ini hasilnya emang panjang ya. Oke, sama dengan, nah ini lihat nih. Ini kan 3px 0,2. Ini kan 0,2 sama min 0,2 kan. Berarti faktor T-nya ini hilang. Berarti 3x sama tambah 3x berarti sisanya itu 0,1 cos 6px. Nah, tambah cos. Nah, sekarang ini 3px sama 3px ini negatif. Jadi 3px itu saling menghilangkan. Nah, 0,2-nya itu dikurang
negatif 0,2. Berarti yang T-nya itu saling tambah, jadi 0,4. Berarti 0,4 pi T. Oke, selesai. Nah, sekarang cara cari tahu amplitudonya itu gini. Ini kan T itu yang bergerak-gerak kan. Pada kenyataannya T itu bergerak-gerak dan X itu diam gitu, atau tergantung gimana kita ngelihatnya itu gimana. Nah, karena itu yang jadi amplitudo itu ini. Ini yang jadi amplitudo. Jadi amplitudonya itu sama dengan ini. Oke, wait. Sampai sini ada pertanyaan? Terus cari amplitudonya. Tapi itu bukannya dikali setengah lagi ya? Itu 6px jadi dikali setengah. Oh iya, oke, tiba kesemuanya kan. Ya, saya nggak lihat. Tadi kali setengah lagi berarti ini jadi 3 ya. 3 ini jadi. Oke, thanks. Oke, ada lagi? Nah, kalau nggak ada lanjut ya. Selanjutnya untuk soal B, tentukan tentukan posisi pada tali yang tidak bergetar atau tidak simpul, atau kata lainnya itu yang setiap saat y-nya itu sama dengan 0. Setiap saat y-nya itu sama dengan 0. Jadi maksudnya gimana setiap saat y-nya sama dengan 0? Berarti kan ini kalau misalkan kita pindahin x jadi 1 derajat. Jadi x-nya kita pindah jadi min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia kan nilainya itu bertambah berkurang terus kan ini. Tapi ada titik di mana nilai cos ini ada 0. Nah, sementara untuk T ini kan juga ada titik di mana nilai T-nya itu juga hasilnya sama dengan 0. Tapi masalahnya T ini nilainya berubah-ubah. T ini berubah-ubah. Jadi nilai ini nih nggak bakal konstan, nilai ini bakal berubah-ubah, bakal berosilasi. Nah, nilai yang konstan itu ini. Berarti kita cari titik X itu, titik di mana cos 3pi X itu sama dengan Y sama dengan 0. Berarti, kita langsung aja di sini. Berarti kita cari titik di mana ini 3X ini sama dengan 0. Kita cari X supaya nilai ininya sama dengan 0. Karena kan kalau nilai ininya 0 berarti semuanya 0 kan. Berarti ya ini 0 terus untuk T berapapun juga. Berarti yang sama dengan 0 berarti cos apa yang sama dengan 0? Pi per 2 ya. Pi per 2. Oh ini persamaan itu ya, apa? Persamaan trigonometri. Nilai jawabannya lebih dari 1. Jadi kalau mau sederhana, kita bisa langsung ini sama dengan. Awalnya dekat sini tadi. Nggak tahu, mungkin ada yang nyari-nyari sesuatu. Jadi ini kalau mau sederhana bisa langsung gini ya. Tapi ini jawabannya belum selesai ini tambah berapa ini? Karena kan selain cos 0 kan 3 pi per 2 kan juga 0. Terus 5 pi per 2 juga 0. Berarti ini tambah pi per 2 tambah n pi ya kalau nggak salah. N pi. Di mana n itu sama dengan 0, titik min 1, 0, 1 ya titik. Ini bener nggak ya? Iya bener, kayak gini. Jadi pi kalau tambah 1 kan berarti tambah pi berarti jadi 32 pi kan. Oke ya bener gini ya. Berarti ini hati-hati nih bersama trigonometri ini.
Nah, selanjutnya ini P-nya itu bisa coret-coret-coret. Kita akan mau cari X. Berarti X itu sama dengan P-nya hilang 1/6 ya, 1/6 tambah N. N per 3. Oke, selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ini apakah udah pada ngerti? Ini gimana cara kerjanya ini? Dan pakai rumus ininya nih, ini mungkin petunjuknya seharusnya di atas. Fit, persamaan itu tuh cuma berlaku kalau untuk gelombang yang amplitudenya sama ya? Maksud persamaan apa? Yang tadi yang apa? Cos A plus cos B. Jadi penyumulan kayak gitu tuh kalau amplitudenya sama ya? Atau kalau amplitudenya beda juga bisa? Oh iya benar, cuma bisa amplitudenya sama. Benar, cuma bisa kalau amplitudenya sama. Jadi lebih lengkapnya gini ya, lebih lengkapnya. Ini kan saya gini. Ini kan saya keluarin ini, 0,1-nya dikeluarin gitu. Istilahnya kayak dikeluarin. Jadi sep 0,1-nya keluarin. Ya, ini kan maksud sebenarnya gini. Terus ini yang diganti nih. Semua yang di dalam kurung ini yang diganti. Diganti, masukin ini, nanti keluarnya itu dapetnya. Nah, tapi kalau amplitudenya nggak sama, nanti kelebihan nih, ini nggak bisa dikeluarin. Ini mungkin misalkan ini 0,1, ini 0,2 nih misalkan. Ini kan di sini jadi 1, di sini jadi 2. Nggak bisa masukin ke rumus. Jadi ya nggak bisa ya. Berarti amplitudenya itu harus sama. Oke, udah menjawab? Kalau misalnya kasus kayak itu yang amplitudenya beda, itu penyelesaiannya gimana? Waduh. Soal itu semoga aja soalnya nggak keluar ya. Itu berarti ya itu susah banget, Ini aja rumus kayak gini ya itu susah banget. Ini pun dikasih petunjuk ya, dikasih petunjuk berarti. Kalau untuk versi yang amplitudenya beda ya emang nggak rumus bentuk ininya mungkin nggak ada, mungkin ada tapi panjang banget gitu. Mungkin nggak ada. Biasanya sih yang bikin soal pasti nggak sampai sejauh itu lah. Karena kalau yang pasti kasih amplitudenya sama. Kalau misalkan amplitudenya beda, biasa mereka, kalau seingat saya yang dosen ajarin itu pakai teknik itu, pakai diagram fasor gitu. Diagram fasor untuk versi gelombang. Karena kan sebenarnya diagram fasor itu untuk gelombang. Jadi semua sesuatu yang ada gelombang itu pasti bisa dibikin diagram fasor. Yang biasa orang analisis diagram fasornya gitu karena ini misalkan rumus ini 2 plus gini itu jadi perkalian itu bisa didapat dari diagram fasor gitu. Tapi kan kita materinya nggak sampai sana, jadi ya semoga aja soal kayak gitu nggak keluar. Saya sendiri nggak tahu gimana caranya. Oke, gitu menjawab ya. Fit, makasih. Oke, ada pertanyaan lain? Ini udah 9.20, mau tutup aja ya. Mungkin soal ini sisa soal ini sebenarnya pada gampang sih sebenarnya. Nanti saya kerjain gitu sebelum nanti saya post di live. Oke, hari Tapi nanti yang sisanya dibahas pas selanjutnya. Apa? Halo, maaf, bisa diulangi? Nanti yang dapat itu dibahas selanjutnya atau di klasifikasi aja. Oh, maaf, nggak kedengeran jelas, maaf. Bisa diulangi? Halo, Chat aja. Kedengeran. Oke. Jadi nanti yang soal sisanya itu nanti dibahas tugas selanjutnya atau nanti solusinya dikirim di grup langsung? Oh, enggak. Ya, solusinya saya kirim ke grup langsung aja.
Itu untuk Oh. tubai selanjutnya itu untuk materi selanjutnya ya, materi interferensi sama Oh. fisika modern. Jadi beda Oke, lagi. siap. Siap. Ah, Oke, hari ini begitu saja ya. Oke, terima kasih guys ya. Ini nanti saya kerjain lah. Dikasih salah nomor nanti nomor. Ya nanti saya kerjain. Oke, hari ini sampai segitu aja. Arkan ada tambahan atau bisa tutup? Tambahannya paling nanti filenya bakal di-share sama YouTube buat rekamannya juga di-upload. Sama buat besok itu waktunya belum final. Jadi nanti bakal di-upin lagi, diumumin lagi. Kayaknya itu aja sih. Kalau misalnya ada soal yang mau ditanya buat besok itu juga pakai G-form yang sama ya. Atau nggak harus materi besok, yang materi hari ini juga boleh. Dan semoga bisa dijawab. Itu aja sih. Makasih banget ya David buat hari ini. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih guys sudah datang hari ini. Boleh live ya. Terima kasih guys. Makasih David. Thank you, Fit. Oke, thank you banyak. Fit. Oke, boleh live ya. Makasih ya semua. Thanks David. Thanks David. Makasih banyak. Izin live ya kawan-kawan. Makasih, Thank you Phil, udah juga hadir. Arkan. Thank you Hidado. Thank you buat penyelenggara akademik. Sih sama-sama. Thank you. Susah yang bikin soal kayak gini nih. Soal gak worth it banget dikerjain. Dosen apa ya? Dosen killer lah. Ini saya waktu kuis juga keluar soal kayak gini nih. Ini waktu saya ini Persis udah emang. sepanjang ini, aduh. Saya udah panjang-panjang nggak dapet lagi jawabannya. Nggak ada di pilihan. Salah satu yang benar. Saya ya saya cek ketemu nilainya. R nggak ketemu. Ya ini nyebelin banget Asur. Ya sudah itu aja. Oke.